Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Perjumpaan pertama saya dengan Auguste Era dimulai dari Auguste Era V4, yaitu di pertengahan tahun 2025. Dan saat itu saya langsung jatuh cinta dengan segala macam yang dia tawarkan. Kemudian di akhir tahun 2025 menjelang akhir tahun, saya bertemu dengan versi berikutnya yaitu Auguste Era V5 yang kemudian makin membuat saya jatuh hati lebih dalam terhadap produk ini karena secara build quality dan harganya yang cukup terjangkau benar-benar menjanjikan banget, baik secara flavor maupun secara bahan luar biasa. Dan kali ini di awal tahun 2026 sekali lagi Auguste RTA kembali menawan hati saya sangat dalam. Kali ini diperuntukkan khusus untuk pengguna RDL maupun DTL style. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Auguste Simon RTA. Seperti apa dia? Saya tahu. YouTube melarang segala bentuk jual beli mengenai vape, dan pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Jadi mulai sekarang stop menanyakan tentang link pembelian, toko mana yang jual, bisa dibeli di mana, bagaimana cara membeli, atau bahkan berapa harganya. Jika Anda tertarik terhadap sebuah produk dan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk tersebut, silahkan temukan saya di sosial media lain seperti misalnya Instagram. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda di sana, bukan di sini. Dan segala komentar yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan jual beli produk, otomatis akan saya hapus demi keamanan channel ini. Terima kasih. Yuk sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. Satu buah harta karun yang diperuntukkan untuk para pengguna RDL style maupun DL style. Ya, kali ini agak berbeda. Sebelumnya di V4 dan V5 saya jatuh cinta karena diperuntukkan untuk MTL style. Kali ini Auguste Simon RTA diperuntukkan bagi pengguna RDL style maupun DTL style gitu ya. Kita coba langsung lihat ke kemasannya, bahwa saya di saat ini di depan saya ada, dan ini siluetnya atau ini adalah gambar vektor dari si Simon RTA, sama seperti versi sebelumnya. Wadahnya atau patternnya, pola yang mengelilingi gambar ini kurang lebih sama. Ini ciri khasnya dari Auguste banget. Sisi bagian bawah ada logo dari Auguste, sisi sebelah kiri ada tulisan Simon RTA, sisi bagian atas sekali lagi adalah logo Auguste, dan sini Simon RTA lagi. Bagian bawah, bagian belakang saya nggak bisa kasih lihat lama-lama, tapi ya seperti itu aja. Langsung aja kita buka apa saja yang kita dapatkan dalam kemasan penjualan Simon RTA ini. Cukup simpel secara packaging gitu ya, tapi ya sudah cukup sekali sebenarnya. Dan yes, bisa kelihatan di sana mewah sekali, bener-bener mewah. Secara tampilan aja udah dari sejak pertama kali terlihat ini menggambarkan sesuatu yang bukan main-main. Sama seperti versi sebelumnya, si Auguste itu selalu memberikan kita nyaman di mata dulu, enak dipandang, dan kemudian setelah kita raba kelihatan kualitasnya nggak main-main. Anyway, ada satu buah aksesoris pack yang isinya adalah seal o-ring dan segala macam. Ada juga baut post-it di bagian sana sebagai apa ya, cadangan kalau hilang. Tapi ya seperti itu saya singkirkan. Kemudian ada satu buah, ini adalah RTA-nya, kemudian ini adalah tangki cadangannya, kemudian ada satu buah sesuatu. Apa ini? Nanti kita akan bahas. Saya akan taruh sebelah sini dulu ya, supaya nggak terlupakan. Dan ya, kita lihat dulu ke bagian si RTA-nya secara keseluruhan, bahwa di bagian atas menggunakan drip tip yang cakep sekali. Memang dia bukan MTL, tapi masih bukan yang DTL banget. Dia berada di in between, jadi berada di tengah-tengahnya antara MTL dan DTL. Dan ya, bahkan drip tipnya pun menyesuaikan, panjang seperti MTL tapi juga agak lebar seperti DTL. Makanya dipilihlah RDL style yang paling tepat sebenarnya. Di bagian drip tip ini bisa dilepas, tapi kemudian tidak hanya dilepas, dia juga bisa, kalau Anda mau bersihkan dengan maksimal, Anda bisa copot bagian sini untuk mengeringkan atau membersihkan dari kerak-kerak, mungkin ada jelaga sisa dari vaping semacam itu. Bagian sini seperti itu, cakep sekali. Saya kembalikan sekali lagi, itu untuk pembersihan aja ya. Tapi ini adalah drip tip 510 yang bisa diganti dengan drip tip 510 apapun kesayangan Anda, silahkan. Saya taruh ke sini dulu. Kemudian di bagian atas ini ada grip ya, ini mungkin pegangan untuk di bagian atas ini ketika kita putar.
kita bisa akses ke bagian dalamnya. Ya, itu adalah jus fillingnya, pengisiannya, dan sangat lebar sekali. Bukan hanya dikasih 2 bolongan, ini adalah malah ada 3 bolongan berbentuk kidney shape atau kayak bentuk ginjal gitu ya. Dan kemudian seperti teman-teman bisa lihat, dan ini ya mungkin agak sedikit kotor karena saya habis pakai, tapi ya secara finishing bener-bener yang niat banget, bagus banget. Ini sama bagusnya dengan V5, dan ini salah satu alasan yang membuat saya jatuh cinta terhadap Auguse RTA secara semuanya. Kemudian tangki kapasitasnya ini adalah kurang lebih sekitar 4,5 atau 5 mili kurang lebih ya. Saya tidak dapatkan informasi itu dimanapun, tapi mungkin sekitar ya antara 4,5 sampai 5 mili, cukup besar gitu ya. Terutama karena diperuntukkan untuk penggunaan DL maupun RDL style, makanya dibutuhkan yang kapasitas cukup besar. Dan ini bisa dibuka bagian sini. Sebelum kita buka, saya mau kasih lihat bagian airflow-nya, bahwa di sini ada stopper, kita tidak bisa geser, tapi kita geser ke bagian sana. Oke, ini ada 3 ya, 3 di sini dan 3 di sana, artinya twin airflow. Kemudian kita geser ke bagian sana, ya ada satu yang lebih besar, dan kemudian sebelah sini tertutup sama sekali. Tapi yang sini besar sekali ini bisa untuk DL style, sementara yang agak sedikit terhambat ini bisa dipakai untuk RDL style. Kemudian sisi bagian bawah seperti biasa pin 510, tapi kita bisa lihat di sana adalah Auguse logonya di bagian atas. Serial number pertama ini adalah batch yang pertama, kemudian DL RDL tertulis di bagian sana. Siemens RTA kelihatan ya, 8418 nomor seri yang saya punya. Kemudian design and manufactured by Auguse. Cakep, menarik, sekali lagi finishingnya luar biasa banget. Dan kemudian saya bisa buka di bagian sini, kita mau akses ke bagian decknya. Ya, decknya terakses seperti ini ya, terbuka seperti itu. Dan ternyata ya sekarang teman-teman bisa lihat ada 2, ini ada 2 tank, glass tank, dan 2 chamber cap. Kalau saya boleh kasih lihat sedikit berbeda, bahwa yang sebelah kiri, yang sini, ini adalah dengan chimney-nya 4 mili, sementara chamber bell-nya atau chamber cap-nya seperti itu. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan adalah yang 5 mili, sedikit lebih besar, dan chamber cap-nya atau chamber bell-nya lebih tinggi. Saya mau lepaskan deh supaya lebih kelihatan jelas. Glass tank-nya saya singkirkan dulu. Ya, seperti ini, semoga lebih jelas bahwa yang sebelah kanan dengan leher chimney, chimney-nya, ini chimney-nya gitu ya. Yang sini, yang sebelah kanan lebih besar. Ini 5 mili sekali lagi. Yang sini 4 mili, lebih kecil. Dan kemudian yang lebih besar ini penggunaannya adalah untuk untuk DTL style atau direct lung. Dan kemudian sisi yang sebelah kiri yang lebih pendek ini, sedikit lebih pendek, ini lebih lebar, space-nya lebih besar gitu ya. Yang lebih pendek ini adalah untuk RDL style karena lebih padat, space-nya lebih kecil, dan ya lebih kempot, lebih restricted, bahkan secara udara pun juga lebih sedikit. Makanya cap-nya pun di besar dan kecil. Seperti itu kira-kira ya. Cukup saya rasa cukup paham jelasannya, bahwa lubangnya pun juga kurang lebih sama. Ini yang 4 mili, ini adalah yang 5 mili, bisa lihat perbedaannya. Pastinya ini Siemens ini adalah hanya diperuntukkan untuk penggunaan RDL maupun DL style saja. Dan beda yang utama hanya di antara tanknya saja, dan glass tanknya sebenarnya sama. Yang bedanya hanya di chamber cap-nya aja. Glass tanknya sama, dua-duanya sama, tukarkan, tidak ada masalah sama sekali. Ya, sekali lagi bedanya hanya di sini, 4 mili dan 5 mili, dan plus chamber cap bell-nya agak lebih luas yang RDL-nya. Oke, kita udah lihat perbedaannya. Terus kemudian kita masuk ke bagian deck-nya, karena ada cukup banyak hal yang menarik di bagian sini. Selain dari finishing yang memang luar biasa banget, bahkan ketika saya zoom in gitu ya, lebih dekat lagi, teman-teman bisa lihat agak sedikit basah karena habis saya pakai untuk tes dan trial. Teman-teman bisa lihat detailingnya, finishingnya benar-benar luar biasa. Ya, itu benar-benar yang rapi dan luar biasa banget. Ini benar-benar finishing yang sangat-sangat diperhatikan kualitas dan detailnya. Luar biasa sih saya bilang. Ya, ini yang membuat saya sekali lagi jatuh cinta terhadap V4 dan V5. Kali ini Siemens pun sekali lagi membuat saya terpesona luar biasa. Dan kemudian ada 2 deck di bagian sini. Ini adalah 2 post decknya gitu ya, menggunakan baut minus di bagian sini dan bagian sana. Kemudian kawat nantinya akan masuk di bagian sini dan bagian sana. Jadi ini adalah one sided post deck. Jadi biasanya ada yang double side atau 2 side gitu. Ini adalah single side. Jadi kawatnya dipasang dari bagian sini, terus kemudian di bagian sini muter-muter, terus kemudian masuk ke bagian sini satu kakinya. Yang menarik adalah di bagian sini, ketika kita pasangkan di sini, kemudian kaki koilnya kita potong, ada gap di bagian sini, kelihatan ya, cukup luas gapnya. Jadi kalau kita nggak bisa rapikan potong sampai maksimal mepet, masih ada sisa tempat. Artinya tidak berbahaya atau tidak menyebabkan shorted seandainya Anda
Anda tidak mampu memotong sampai maksimal pendek atau maksimal terpotong rata. Jadi masih ada sedikit gap lah, aman sekali. Terus kemudian kita bisa lihat bahwa di bagian, ya tadi ada coil di bagian sini, kemudian ada tempat kapas di sini dan di sana. Dan tempat kapas ini masuknya, juice intake-nya adalah dari bagian sini. Kelihatan ya, di bagian sini maupun di bagian sini, karena di situ adalah letak kapasnya. Terus kemudian di sini bagian ulirnya dengan terhubung dengan bell cap-nya tadi, yang 4 mili dan 5 mili, ada di dua sisi ini. Dan kemudian saya bisa kasih lihat teman-teman adalah ini, yang menarik dan luar biasa buat saya, menyebabkan rasanya jadi sangat-sangat enak dan intens flavornya, karena ada airflow. Anda lihat di bagian sini, di bagian ini jam, kira-kira jam 7 itu ya, kalau arah seperti jam dinding atau jam tangan itu adalah jam analog yang saya katakan ya. Ini ada di angka jam 6 dan kemudian ini adalah di angka jam 4. Artinya tembakan udara yang dimasukkan dari bagian bawah sini tadi dan kemudian masuk ke bagian sini itu langsung persis di bawah coil dan letaknya antara sekitar jam 3, jam 4 dan kemudian ini adalah jam 7 di antara sekitar arah segitu. Artinya airflow atau aliran udara yang masuk ke kawat yang menembak ke pre-bolt Anda itu benar-benar dipastikan, difungsikan untuk menciptakan rasa yang sangat maksimal karena dia letaknya di bawah coil Anda, pre-bolt maupun coil round wire tidak ada masalah. Jadi karena letaknya di bagian bawah langsung nembak ke arah atas seperti kayak lampu sorot dan hasilnya rasa yang luar biasa intens, bold dan 3D banget. Itu bisa Anda dapatkan gara-gara airflow-nya yang sangat super ini. Luar biasanya di situ. Dan kemudian kita tadi lihat ada satu alat lagi, apa ini? Nah, ini ternyata adalah RDL flow, airflow untuk RDL. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada titik ini ya, 1, 2, terus kemudian 3, 4, di bawah sini ada 5, 6. Ada 6 titik ini adalah untuk RDL style, sementara yang 2 titik ini untuk, ya ini adalah untuk DL style atau ya DTL style. Ada 2 tapi lebih lebar seperti itu ya. Dan kita bisa mengaksesnya dengan cara membuka, saya kasih undur dulu deh supaya zoom out dulu deh supaya lebih fokus. Kita harus buka dari bagian bawah sini di pin 510 ini yang pakai baut baut minus ini. Saya lepas seperti itu, dijaga dipegang yang positif pinnya, yaitu yang di sebelah kanan ini, yang dipangku oleh pick insulator ini. Jadi itu adalah pin positifnya. Silahkan deck positifnya silahkan dilepas dari bagian bawah sini seperti itu. Hati-hati insulator pick ada di sini ya. Ini adalah insulator pick untuk pin 510 nya, kalau sampai hilang juga berabe, Anda pasti akan alami shorted, jangan sampai hilang. Kemudian ini bisa dilepas seperti itu, dan ini adalah pick insulator. Sekali lagi, pick ini juga jangan sampai hilang, karena hilangnya ini juga pasti jadi short. Ini yang tadi 4, kelihatan ya, ada 4 lubang. Oke, bisa kelihatan ada 4 lubang. Terus kemudian saya akan masukkan yang 2 lubang untuk DL style, dan kemudian silahkan pasangkan kembali kalau kita mau pakai DTL style. Tapi hari ini saya mau pakai RDL style, jadi dilepas seperti itu, kemudian pasangkan kembali ke bagian sana, dan kemudian kencangkan lagi dari bagian bawah si baut pin konektor 510 nya. Nah, tapi sebelum kita kembalikan ke semula, sebelum kita kencangkan, saya mau kasih lihat sesuatu, karena kemarin saya sempat alami dan ini mungkin tips and trick gitu ya. Jadi seandainya pada saat nanti Anda pemasangan, sudah dipasangkan coil di bagian sini, kemudian sudah dikapas, terus kemudian Anda tutup, Anda isikan, Anda refill, terus kemudian Anda ready to go, ternyata ada leaking. Leakingnya dari mana? Leaking dari airflow, dari lubang udara yang di bagian bawah sini gitu ya, baik untuk DTL style maupun untuk RDL style yang seperti ini. Kok ternyata ada lelehan liquid dari sini? Pembersihannya gimana Om? Cara menghindarinya, cara menghilangkannya gimana? Pastikan bahwa kapas Anda cukup padat dulu, padat tapi cukup fluffy ya, jadi tidak terlalu menghambat jalur masuknya jalur masuknya liquid dari bagian sini, tapi juga tidak terlalu padat banget sampai tidak bisa liquid mengalir. Tapi kalau terlalu tipis, akhirnya liquid akan masuk ke bagian lubang airflow ini dan kemudian bleber dari bagian sini, itu bahaya. Terus kemudian Anda pastikan selain kapas yang diperbaiki adalah Anda bisa buka bagian ini, kemudian Anda keringkan ruangan di bawah deck ini. Jadi ada satu ruangan di bawah deck ini, kalau sekali Anda bocor karena ada liquid masuk, yang kebocoran dari bagian sini tadi ya, yang saya katakan ada airflow-nya di bagian situ, tembusnya ke arah sini ya. Nah, ada liquid yang masuk dari bagian sini, dia akan turun ke bagian sini dan kemudian memenuhi ruangan ini. Ada chamber di bawah pos ini, kemudian isinya adalah liquid semua, itu pasti akan bleber ke bagian, lihat airflow-nya ada di sana.
pasti akan bleber ke sana. Jadi Anda ketika alami itu, Anda buka bagian ini, Anda keringkan semuanya di bagian sini maupun di bagian sini. Selesai Anda keringkan, kemudian Anda pasangkan lagi. Jangan khawatir pasangkan caranya gimana, hadapnya kemana, tidak ada. Pasangkan sembarang aja, terserah. Karena ini bentuknya bagian bawah adalah seperti segi 6 itu ya. Segi 6 atau segi 8, ya pasangkan aja nggak masalah. Karena tidak mempengaruhi apapun. Dipasang seperti apapun tidak ada masalah. Dan ya, kemudian sudah selesai, pastikan kering banget dan sudah. Anda pasangkan pin konektornya sekali lagi ke bagian bawahnya. Jangan lupa tahan pin positifnya supaya tidak lepas. Terus kemudian kita tinggal kencangkan. Dan sudah selesai. Ketika Anda kencangkan selesai, ya Anda ready to go. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan soal decknya. Oke, habis ini kita akan langsung coiling dan wicking aja. Untuk coilnya saya pakai satu buah coil dari ini adalah pengrajin lokal gitu ya. Ini adalah coil builder lokal. Saya pakainya dari Om Gento. Saya tahu ini sebenarnya adalah pre-build modder atau pre-build maker yang sudah cukup lama, tapi selama ini hanya bergerak di sekitaran Solo aja. Baru kali ini sampai ke tangan saya di Salatiga. Ya, dari Om Gento. Karena ukurannya adalah sekitar 0,37 ohm. Hasilnya di sekitaran itu. Nanti kita akan pakai untuk RDL style. Dan sekali lagi karena dia sebenarnya bisa dipakai untuk RDL maupun DTL style ya, tergantung dari cap mana yang Anda ingin pakai dan kemudian airflow pin atau airflow deck yang mana. Tapi hari ini RDL seperti itu. Dan kemudian liquidnya adalah saya pakai dari Markmade Hypnosis Black Notes seperti itu. Yuk kita langsung mulai coiling dan wickingnya dulu. Oke, pemasangan coil sudah selesai kira-kira seperti ini. Dan kemudian kalau saya boleh zoom out, zoom in sedikit, bahwa saya mau kasih lihat ke teman-teman bahwa pastikan pemasangan coil Anda airflow-nya berada tepat di bawahnya. Antara jam, tadi saya katakan, ya kita lihat dari sini aja ya, antara jam 3 ya coilnya, dan kemudian sampai dengan jam 7. Jadi posisi lubang airflow pastikan selalu di bawah coil. Ketika ada sesuatu di atas coil, jadi misalnya ada ya lubang airflow di bagian sini, ya enggak bisa. Jadi kalau mencari rasa yang paling enak, itu udah pernah kita bahas ilmunya khusus di channel ini. Pastikan posisi airflow berada di bawah coil, berada di bawah body coil. Kira-kira seperti itu. Ya sekali lagi di bagian sini tadi ketika kita nggak motong dengan maksimal, karena di bagian pojok sini biasanya susah, tidak ada masalah karena masih ada gap sedikit. Bisa kelihatan ya di bagian sini ada sedikit gap yang membuat kita aman. Jadi ya ketika kita nggak bisa motong sampai dengan maksimal di bagian sini dan sini. Oke, itu masih sisa sedikit tuh punya saya. Tapi nggak masalah karena ya ada wadah atau ada sedikit tambahan space yang membuat kita nggak akan jadi shorted karena ada sisanya. Oke, saya zoom out deh. Habis ini kita akan langsung wicking dan kemudian priming untuk si liquidnya. Yuk. Ya, priming pun sudah beres dan kira-kira seperti itu hasil akhirnya. Saat Anda tadi masukkan kapasnya, jangan dimasukkan dengan dipadatkan atau ditusuk-tusuk, karena ketika terlalu padat nanti juga juice flow-nya tidak bagus, atau apa ya, sirkulasi liquid yang masuk ke bagian kapas ini tidak bagus. Ingat lubangnya cukup kecil, jadi ketika Anda ngerasa oh kok terlalu padat ya, kemudian Anda bisa sisir dulu kapasnya, atau setelah Anda selesai ini masukkan dan kemudian Anda tusuk sedikit, Anda kembalikan atau tusuk sedikit gitu di bagian lubangnya ini supaya memberikan ruang sirkulasi sedikit terhadap liquidnya. Dan ya seperti itu kira-kira sudah, tinggal kita satukan aja kita yang mau yang mana. Kalau hari ini sih saya pengen RDL atau DTL, kita pakai RDL aja ya, karena di DTL agak cenderung biasa ya, DTL kan seperti itu ya, buat saya umum. Tapi kali ini Auguse era Auguse Simen ini benar-benar luar biasa untuk urusan RDL-nya, dan itu saya jujur aja terpesona dengan si Simen RDL stylenya. Oke, dipasangkan seperti itu sudah beres. Kemudian kalau Anda mau isikan, mungkin seandainya mau Anda tutup dulu boleh, tidak ditutup pun tidak ada masalah. Kita tinggal isikan ke bagian sana, ke dalam tanknya. Mau sampai penuh boleh, mau setengah dulu boleh. Saya mungkin setengah dulu karena ini udah agak malam, sudah jam tidur. Kemudian kita tinggal tutupkan bagian atasnya seperti itu. Ke bagian sana sudah beres, pasangkan drip tipnya
selesai, tidak ada leaking, sama sekali nggak ada leaking, aman, harusnya aman. Kemudian kalau tidak aman, seandainya ada sesuatu yang agak menurut Anda aneh gitu ya, kalau tidak keluar gelembung atau ada tanda-tanda leaking, Anda ketika melepasnya silahkan hadapkan atau posisikan di airflow ini udara menghadap keluar. Jadi ini adalah sebenarnya rumus fisika. Anda memberikan peluang kepada gelembung udara atau tekanan udara yang berlebih untuk naik ke bagian airflow-nya. Jadi diguling, dijungkirkan seperti ini, posisinya dibalikkan seperti ini. Tapi saya pun sebenarnya tidak mengalami sama sekali, jadi langsung dipasang, tidak ada masalah. Dan hari ini saya mau pakai modnya adalah dari Typhoon Box Pro. Kita pasangkan ke sana si Siemens Auguse Siemens RTA ini dengan RDL style. Habis ini kita akan balik ke atas. Saya akhirnya dapat di 0,38 ohm, dipakai di kurang lebih 27 sampai dengan 30 watt. Kurang lebih sekitar segitu. Habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa performa Auguse Siemens RTA by Auguse ini. Kita balik ke atas, let's check it out. So, itu tadi adalah close up-nya Auguse Siemens RTA, satu buah RTA yang memang dipersembahkan khusus untuk pecinta RDL style maupun DTL style. Dan device ini saya udah pakai kurang lebih sekitar 4 sampai pagi ini adalah hari kelima. Jujur, saya sangat-sangat terkagum-kagum. Bukan hanya secara finishingnya yang memang luar biasa, karena sejak di V4, V5, bahkan sekarang sampai dengan Siemens RTA ini, secara finishing, secara build quality, secara kualitas bahan dan kerapiannya memang out of the box banget, memang di luar nalar sama sekali. Ini satu buah RTA China, tapi bener-bener visualnya, bener-bener tampilannya itu kayak high-end ala Europe. But anyway, kita coba dulu tes uapnya deh. Saya hasil akhir dapat di 0,38 ohm. Saya pakai di 28 watt dengan Typhoon Box Pro. Seperti ini hasil uapnya ketika dipakai dengan airpin RDL style. Yuk, tes. Wow. Tidak hanya secara finishing, build quality, kerapian maupun machining yang benar-benar clean dan bersih. Tidak hanya itu aja, tapi juga secara flavor, secara layering detail benar-benar menampilkan suatu rasa yang awesome banget. Suatu rasa yang benar-benar buat saya udah di luar nalar. Kenapa? Karena selain harganya yang saya nggak bisa bilang murah, tapi ini cukup terjangkau banget untuk kalangan kita di Indonesia. Karena mungkin saya dengar-dengar harganya di bawah 1000 gitu ya, di bawah, bahkan dengar-dengar di bawah A8. Itu sesuatu yang buat saya sangat mengejutkan, mengingat bahwa kualitas yang disajikan, dihadirkan adalah kualitas ala RTA Eropa, tapi dengan harga tetap RTA made in China. Luar biasa banget. Dan ya, buat saya bukan hanya build quality dan bahannya aja dan finishingnya, tapi rasa yang full layering, yang multi layernya jelas dan kelihatan banget. Kepadatan rasa yang enak banget, harga yang murah. Kemudian, satu lagi yang saya belum katakan dari tadi, ukurannya tidak seperti RTA ala made in China biasanya. Ketika biasanya ada 20, 22, 24 mm, Auguse Siemens RTA ini sengaja dibuat dengan ukuran 23 mm, ala-ala RTA dari Eropa maupun dari Jerman. Nah, itu buat saya sesuatu yang udah sangat-sangat menjanjikan banget ya, mengingat bahwa sekali lagi teman-teman tadi udah dengar saya katakan berkali-kali, dari harga sangat murah, dari build quality sangat luar biasa, dari finishing sangat rapi sekali, bahkan dari flavornya yang benar-benar intens karena airflow yang masuk. Teman-teman udah lihat posisi airflow di bagian bawah, airflow-nya di bagian bawah decknya itu menembak langsung ke arah coil yang benar-benar diposisikan di antara jam 7 dan jam 3 plus jam 5. Jadi benar-benar menembak ke atas, menghasilkan rasa 3D yang luar biasa banget, yang multi layering, yang benar-benar kelihatan. Mungkin kalau suara jadi surrounding banget gitu. Jadi benar-benar tampak jelas sekali secara 3 dimensi. Dan ini luar biasa banget. RTA yang tidak mahal, build quality ala Eropa, bahkan ukurannya 23 mm. Bagus, keren, dan rasa juga
marvelous banget buat saya. Ini sesuatu yang bisa dibanggakan banget, bisa dibawa dan bahkan bisa dipakai harian. Kayaknya habis ini buat ngetes Aegis saya akan pakai Simon ini untuk beberapa saat ke depan, bahkan mungkin untuk setahun ini, karena buat saya ini akan jadi salah satu favorit saya bahkan untuk tahun 2026 yang baru aja mulai. So sesuatu yang mengasihkan, Guse Simon RTA, semoga ini jadi sesuatu yang bisa diterima juga untuk para vapers di Indonesia. Saya Boy dari Vapers Talk, Vaping Stop Smoking, maju terus vapes di Indonesia.